Saya masih punya lebih kurang 1,5 tahun pada waktu itu. Dan karena saya punya cita-cita besar dengan program saya yang saya pikir cukup bagus untuk membangun kota Bengkulu pada waktu itu, maka saya memutuskan untuk meletakkan jabatan saya. Tapi waktu itu saya punya program Bengkulu RT Mandiri. RT Mandiri ini program yang sangat baik yang kita sudah kaji, ya. Kenapa ya saya katakan ini program sangat baik? Karena Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu. Masih bersama saya Christopher dalam bincang-bincang politik. Hari ini kami menghadirkan Ibu Erna Sari Dewi atau yang biasa lebih familiar kita panggil Mbak. Dia ini salah satu politisi perempuan yang ada di Provinsi Bengkulu dengan segudang prestasi. Di antaranya beliau ini pernah berkarir sebagai penyiar dan juga memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam bidang broadcast. Beliau ini juga mantan penyiar dari TVRI, lalu segudang pengalaman lagi yang dimiliki beliau, sehingga tidak mengecilkan beliau untuk menjadi seorang politisi perempuan yang cukup disegani di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu. Nah, aktivitas beliau hari ini pun sangat padat. Beliau sendiri tadi pagi melaksanakan reses di Kota Bengkulu, dan karena beliau ini adalah anggota DPR di DPRD Provinsi Bengkulu, juga menjabat sebagai sekretaris partai di sekretaris wilayah Nasdem Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang langsung saja kita sapa orangnya. Assalamualaikum Mbak Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, nikmat luar biasa sama Allah. Selalu sehat. Harus sekali hari ini ya. Ya, harus. Jadi tadi aktivitasnya sangat padat ya? Ya, hari ini tadi kita sudah 2 hari karena sudah memasuki masa reses ya, untuk masa sidang kedua di tahun ini. Maka kemarin itu di Kelurahan Surabaya dan hari ini tadi barusan di Kelurahan Sukamerindu, tepatnya di Sentiong. Kita mengadakan reses di sana karena memang dapil saya kan dapil Bengkulu 1 Kota Bengkulu. Ya. Nah, saat reses tadi banyak masukan dari masyarakat ya. Ya, kira-kira apa yang paling menonjol? Seperti biasa karena resesnya memang agenda tahunan ya, jadi memang masanya anggota DPRD itu untuk kembali kepada dapilnya, kemudian mendengarkan suara dan aspirasi dari konstituennya. Jadi kemarin di Kelurahan Surabaya kita mendengar banyak keluhan ada lampu-lampu jalan yang mati ya, dan itu sudah cukup lama. Jadi mereka meminta untuk dijembatani supaya lampu jalan, kemudian di tempat lingkungan mereka tinggal itu jadi terang benderang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua itu banyak sekali tadi di Kelurahan Sukamerindu, dan alhamdulillah tadi juga dihadiri oleh Pak Lurah, Pak RT dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Hasilnya hari ini kami mendengar bahwa memang kita melihat keadaan Sukamerindu khususnya di Sentiong itu masih termasuk daerah kumuh. Kita agak heran juga ketika Kota Bengkulu yang dikatakan barometer dari Provinsi Bengkulu itu kan Kota Bengkulu. Tetapi kita masih menemukan ada kota kita yang wilayahnya masih kumuh. Nah, tentu ini kan harus ada upaya kita bersama ya, harus ada sinergitas juga antara pemerintahan kota dengan pemerintahan provinsi, bagaimana kita membangunnya secara bersama. Itu. Terus kemudian juga mereka menginginkan, kita tahu bahwa anak-anak muda saat ini apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang menganggur atau kehilangan pekerjaan. Maka ini juga salah satunya masukan dari beberapa masyarakat, dan juga ibu-ibu di sana yang butuh keterampilan, dan itu juga penting untuk membangun kembali ekonomi masyarakat itu supaya pulih dari pandemi ini. Sebenarnya kalau kita kembali lagi bahwa di antara anggaran yang di refocusing ya itu kan bukan hanya untuk kesehatan, bukan hanya untuk persiapan vaksinasi dan lain sebagainya, tetapi kan juga ada presentasinya itu dipersiapkan untuk pemulihan ekonomi. Nah, jadi ini yang kita belum lihat ya, ini yang kita belum lihat perkembangannya seperti apa. Nah, itulah keluhan-keluhan masyarakat yang hari ini tadi kita dengarkan. Berarti ada nanti program-program untuk pelatihan UMKM gitu. Betul sekali. Karena masyarakat saat ini kan merindukan yang namanya. Betul. Mereka sangat menginginkan itu, sangat membutuhkan itu karena harus punya keterampilan kan supaya jadi wira swasta baru. Di
lebih supaya hidup ekonomi kita. Ya, masa pandemi ini kan justru memang sebenarnya yang tidak bisa mati itu ekonomi kecil, ya, tetapi kalau dibina dengan baik, ya itu. Oke, berarti masukan dari masyarakat itu sudah ditampung, tinggal disampaikan dalam forum rapat bersama DPR. Nah, lalu Bu, Mbak, sebagai politisi perempuan yang memiliki segudang aktivitas, terus bagaimana cara kita membagi waktu antara masyarakat, kinerja politik dan keluarga? Ya, saya sih lebih fokus bukan kepada kuantitas, bukan kepada jumlah sekian lama, misalnya 5 jam saya harus bersama keluarga atau 2 jam, bukan kepada kuantitas, tetapi saya lebih kepada quality. Nah, dan kemudian saya juga mendidik anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang mandiri. Dari kecil mereka dididik mandiri, jadi tidak begitu ketergantungan dengan orang tua. Tetapi komunikasi kita, hubungan batin kita antara ibu dan anak, yang kan di keluarga tetap kita bina dengan baik. Jadi saya lebih kepada kualitasnya. Ketika betul-betul saya ada luangkan waktu Sabtu Minggu, makanya terkadang saya suka nggak mau diganggu, karena memang itu untuk keluarga ya, untuk keluarga. Tapi ya namanya kita orang politik, kadang-kadang apalagi saya juga sebagai sekretaris wilayah Partai Nasdem kan, yang kadang-kadang kita bisa katakan kerja partai ini kan 24 jam. Kapan saja dibutuhkan, kapan saja kita harus bekerja untuk partai ya harus. Kadang-kadang juga tersita juga Sabtu Minggunya, tapi ya anak-anak pun udah paham, anak-anak pun mengerti posisi bundanya harus bekerja ya bekerja. Tapi ketika saya ada waktu luang itu memang full buat anak-anak. Bahkan tempat nomor handphone dimatiin untuk keluarga. Benar. Minggu, iya, betul. Minggu adalah quality time. Betul. Karena hari ini. Iya. Itu sabar dari dulu. Jadi Sabtu Minggu kalau misalnya mau berhubungan sama Mbak Ratna Sari Dewi, kalau beliau sedang tidak ada tugas partai, berarti itu adalah waktu untuk keluarga, quality time. Kalau hari kerja sampai malam pun boleh. Ya, kalau hari kerja 24 jam ya? Iya, sampai malam pun boleh. Ya, sampai malam pun boleh. Untuk yang menutup soal pekerjaan. Lanjut Mbak Erna, kalau misalnya di partai tadi ya, sebagai aktivis politisi perempuan, tentu banyak juga meminta perhatian di kantor. Betul. Di partai sendiri persoalan apa yang kira-kira yang menonjol saat ini? Ya. Kalau saya boleh cerita dari awal nggak ya? Kalau dari awal itu saya 2010 waktu itu, karena 2010 itu kan Nasdem itu bukan partai waktu itu, jadi masih organisasi masyarakat, masih ormas pada waktu itu. Dan waktu itu saya tertarik karena ada beberapa platformnya yang cukup bagus, saya pikir kemudian saya bergabung di ormas Partai Nasdem. Pada waktu itu saya di wakil ketua media dan komunikasi, ya karena memang bidang saya, karena waktu itu juga saya penyiar TVRI pada waktu itu. Ya, dan dari itu saya kemudian dari wakil ketua bidang media dan komunikasi, saya kemudian ditunjuk sebagai sekretaris ormas pada waktu itu. Nah, sekretaris ormas. Kemudian berjalannya waktu 2010-2012, kemudian 2013 saya itu ormas menjadi partai. Nah, pada waktu itu saya pun dipercayakan kepada Bapak Surya Paloh untuk menjadi sekretaris wilayah Partai Nasdem sampai sekarang. Ya, itu 2012 sampai sekarang. Masih dipercayakan sampai sekarang. Nah, tugas beratnya itu ya waktu ketika kita harus membina kader. Itu berat sekali. Menyusun struktur itu juga cukup berat, karena struktur ini yang kita miliki ini kalau solid kan ini akan kelihatan gambaran kerja partai seperti apa. Tapi ketika tidak, maka akan kelihatan ketidakberhasilannya di mana. Jadi tugas saya berat, karena memang apalagi di sekretaris wilayah ya, sekretaris wilayah ini mengurusin struktur, ngurusin administrasi seprovinsi Bengkulu 10 kabupaten kota. Ya, itu. Saya ingat sekali waktu itu saya harus dalam satu hari itu saya ke Muko-Muko. Malamnya saya pulang langsung ke Bengkulu, besoknya saya harus ke Kaur. Itu terjadi, dan saya pun harus ke pelosok-pelosok Seluma yang masih tanah. Ya, itu untuk mengurus pemberkasan pada waktu itu. Jadi luar biasa. Tapi akhirnya berbuah manis. Iya, betul. Ya. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini dia sahabat dari Bengkulu. Jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Bersungguh-sungguhlah dalam berusaha sehingga akan memetik hasil.
benar. Begitu. Ya. Bukan begitu sahabat dari Bengkulu. Oke, itu tadi pengalaman beliau ketika menjabat sebagai sekretaris partai. Nah di DPR sendiri tadi sudah kita dengarkan beliau juga sangat respon terhadap aspirasi masyarakat. Beliau barusan menggelar reses dan ternyata masukan-masukan dari masyarakat sangat. Nah kemarin ada pengalaman ini, gimana? kemarin sempat ikut kontestasi di Pilwakot. Betul. Nah, kira-kira ada pengalaman yang menarik ya sepertinya. Ya, saya pikir ikut kontestasi Pilwakot itu bagi saya itu pengalaman berharga buat saya. Dan tidak pernah saya menyesali apapun yang menjadi keputusan saya. Pada waktu itu saya kan menjadi ketua DPRD kota ya. Pada waktu itu sempat 3 tahun setengah. Berarti saya itu mengundurkan diri karena memang aturan yang mengharuskan seperti itu. Ketika anggota DPR atau ke pimpinan DPR mau maju ke kontestasi Pilwakot, maka dia harus meletakkan jabatannya. Saya masih punya lebih kurang 1 tahun setengah pada waktu itu. Dan karena saya punya cita-cita besar dengan program saya yang saya pikir cukup bagus untuk membangun kota Bengkulu pada waktu itu, maka saya memutuskan untuk meletakkan jabatan saya. Tapi waktu itu saya punya program Bengkulu RT Mandiri. RT Mandiri ini program yang sangat baik yang kita sudah kaji ya. Kenapa ya saya katakan ini program sangat baik? Karena program ini membangun kota Bengkulu dari tatanan yang kecil. Dari tingkat RT, dimulailah dari tingkat RT. Tentu ini kan memudahkan karena yang mengetahui itu tentu RT-nya. Di RT-nya itu butuh apa kebutuhannya. Nah, penganggarannya itu saya akan mulai dari sana karena saya juga cukup piawai lah dalam soal anggaran. Saya sering memahami sekali 3 tahun setengah itu bagaimana soal penganggaran budgeting di kota ya. Saya pikir alangkah hebatnya kalau kemudian kita berikan bantuan seperti 100 sampai 200 juta per tahun bagi RT tersebut. Yang komposisinya 50% bisa untuk infrastruktur, 20% bisa untuk kesehatan, pendidikan dan juga untuk ekonomi masyarakat. Jadi alangkah hebatnya kalau kemudian mereka sudah bangun itu. Saya ingat itu saya sedikit adopsi dari beberapa kabupaten di Pulau Jawa pada waktu itu. Kemudian saya modifikasi persentase kita membangun dari sisi apa ya gitu. Nah, kita lihat bahwa di situ tidak ada jalan-jalan gang yang buruk, tidak ada selokan-selokan yang buruk, semua cantik, bersih dan indah karena kita membangun dari skop yang kecil. Gitu. Sayang sekali, tapi tidak masalah. Mungkin Tuhan juga Allah juga menakdirkan saya bahwa mungkin belum cukup baik untuk menjadi wali kota, belum saat yang tepat ya kan. Kemudian maju beberapa bulan kemudian saya ikut lagi kontestasi pemilihan pileg legislatif. Luar biasa pada waktu itu karena kan setelah habis kalah dari seluruh calon yang maju di pileg itu calon wali kota cuma saya sendiri yang lolos di provinsi. Ya, alhamdulillah. Ya. Belum nasib untuk jadi wali kota. Iya benar. Bernasib untuk menjadi seorang legislator di provinsi Bengkulu. Ya. Tetap bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, betul. Tapi tidak boleh kita sesali. Nggak boleh. Ya. Nah, hari ini Bu, sepertinya di beberapa tempat pun nama Mbak kembali diisukan untuk dicalonkan sebagai salah seorang kandidat. Nah, bagaimana cara kita melakukan? Ya, prinsip saya ini kan pekerja partai. Saya ini ditugaskan oleh Pak Surya menjadi sekretaris wilayah Partai Nasdem, menjadi kader Partai Nasdem. Prinsipnya kalau saya diperintahkan partai untuk maju kembali, saya katakan kenapa tidak. Orang saya ini pekerja partai kok, ya kan? Ya. Kalau kemudian diperintahkan harus maju lagi kembali ke dalam kontestasi Pilwakot, kita itu sebagai kader yang baik yang nggak bisa bilang sebagai kader yang betul-betul membangun Nasdem ini dari awal nggak bisa bilang tidak tentunya. Jadi ya kita lihat saja nanti siapa yang kemudian nanti akan diberikan amanah untuk maju dalam kontestasi Pilwakot ke depan. Ya. Kalau saya prinsipnya kapan saja saya siap. Kapan saja siap. Asal diamanahkan oleh pimpinan partai. Sebab kita tahu pileg pada 2024 itu kan ada dua itu. Ya. Yang pertama Pilpres, kemudian nasional itu kan Februari. Ya. Pilpres
legislatif ya kalau nggak salah. Ya, Lalu betul. pada November 2024 itu pilkada. Artinya kalau kita masih mencalon sebagai DPR, tentu harus ada apa namanya mekanisme tuh untuk mundur lagi gitu. Ya. Nah, kita siap menerima konsekuensi seperti itu. Andai kata kita Ya. diminta oleh partai untuk maju. Ya. Saya orang yang tidak pernah, maksudnya apa namanya, ragu dalam hidup saya memilih. Ketika saya sudah nanti memutuskan apakah saya ingin maju Pilwakot, ataukah saya akan maju DPR RI, ataukah saya masih akan maju di DPRD provinsi, ya nanti ketika waktunya tepat untuk memutuskan, dan sekali lagi kalau partai memutuskan untuk memberikan amanah, ya saya siap di mana saja. Ya, mungkin juga tidak di wali kota atau di gubernur mungkin ya. Bisa jadi. Sebab Mbak Irma ini cukup populer di tengah masyarakat Kota Bengkulu, bahkan provinsi Bengkulu. Sekarang bahkan beliau sedang membangun jaring untuk tingkat nasional. Ada closing statement Bu terkait dengan kondisi Kota Bengkulu, kondisi provinsi Bengkulu akhir-akhir ini, apalagi terkait dengan COVID ini. Ya. Pertama, saya sedikit sebelum masuk ke terkait COVID ya. Pertama, saya ingin menghimbau kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi sendiri. Saya menginginkan adanya SDM yang bagus. Kita banyak melihat ya, dan letakkanlah orang itu pada jabatannya sesuai dengan kemampuannya ya. Put the right man on the right place. Itu banyak saya lihat masih ada misalnya kepala-kepala dinas yang tidak punya kemampuan terhadap itu. Dimanapun itu 10 kabupaten kota. Jadi saya menghimbau juga kepada kepala-kepala daerah juga untuk memilih orang, letakkan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sehingga provinsi Bengkulu ini kita bisa bangun secara baik gitu. Sehingga apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi tujuannya itu akan tercapai. Kalau tidak, ya lihat saja orang tidak mampu tetapi didudukkan pada posisinya, dipaksakan kepada posisinya karena saudara, karena tim sukses dan lain-lain ya. Kita boleh saja, kita semua orang politik, tetapi banyak orang-orang yang punya kemampuan pada bidangnya gitu. Jadi sangat disayangkan itu. Kemudian terhadap pandemi ini ya, situasi pandemi ini. Saya juga pemerintah, termasuk kami kan bagian juga dari pemerintah. Juga untuk sangat memperhatikan terkait perekonomian masyarakat. Kita semua tahu semua keadaan susah sekarang. Tetapi setidaknya pemerintah ada perhatian. Bukan dengan memberikan umpan ya. Artinya begini, bukan dengan memberikan sembako segala macam. Tapi berikan yang kemudian itu menjadikan dia menghasilkan uang untuk itu. Bantulah ekonomi kecil itu. Ya, betul. Nah, itulah salah satunya yang ada di dalam butir untuk refocusing anggaran itu ya. Nah, itu. Terus kemudian saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Bengkulu karena memang angka COVID kita juga masih sangat tinggi ya kan. Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin. Jangan kemudian mendengarkan berita-berita hoax, berita-berita palsu yang menyesatkan, yang mengatakan vaksin itu tidak bagus, tidak baik dan tidak ada gunanya. Itu semuanya tidak benar. Jadi dengarlah dari sumber-sumber yang terpercaya. Bertanyalah kepada orang-orang yang lebih tahu. Jadi kalau kemudian kita takut divaksin, kalau angkanya kemudian hanya di bawah 50%, maka vaksin itu tidak akan pernah efektif. Tetapi itu semua butuh effort kita, butuh upaya kita bersama supaya kita mensukseskan vaksin tersebut. Supaya akhirnya dengan lama-kelamaan virus itu akan lemah sendiri. Ya, jadi itu. Tetap selalu hidup sehat walaupun sudah divaksin, tetap memakai masker ya, tetap mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Itulah tadi sahabat dari Bengkulu, statement dari Mbak Irma Saridewi. Beliau ini salah seorang tokoh dan politisi perempuan di provinsi. Jadi bagi sahabat dari Bengkulu dimanapun Anda berada yang dapat menyaksikan tayangan ini, silahkan ikuti anjuran Mbak Irma terkait dengan prokes. Jangan lalai menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Dan terlebih lagi yang ditekankan oleh beliau tadi adalah jangan takut divaksin, karena dengan kita divaksin artinya ada kekebalan dalam tubuh. Oke, demikianlah sahabat Radio Bengkulu dimanapun Anda berada, edisi podcast kali ini bersama Mbak Irma Saridewi, dan tadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.
maaf. Sekali lagi kami serahkan kepada sahabat Radar Bengkulu untuk menentukan pilihan-pilihan kita ke depan. Kami hanya menyampaikan sahabat yang menentukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.